Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ratna Wulasari yang menjadi moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan membahas uji peroksida yang akan disampaikan kepada Yuha Indah Mahmuda. Untuk mempersingkat waktu kepada Yuha, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang uji peroksida. Berikut nama tim dari anggota kelompok B2. Uji peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Indikator positif untuk uji peroksida adalah terbentuknya warna lebih bening atau lebih muda. Warna yang tetap atau bening atau lebih muda mengindikasi kerusakan pada sampel. Alat dan bahan yang digunakan, alat yang digunakan antara lain Erlenmeyer, tabung reaksi, batang pengaduk, pipet ukur 1 mili, pipet ukur 2 mili, pipet tetes, rak tabung reaksi, dan penjepit kayu. Bahan yang dibutuhkan dalam praktikum adalah minyak, kedelai, minyak sawit, susu sapi, minyak tengik, minyak jagung, kloroform, asam asetat, glasial, dan larutan Ki 10%. Adapun cara kerjanya, pipet 1 mili masing-masing sampel dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu larutkan dalam 1 mili kloroform. Tambahkan 2 mili asam asetat, glasial, dan 1 tetes larutan Ki 10%. Lalu aduk dengan baik dan biarkan selama 5 menit. Amati dan catat perubahan yang terjadi. Berikut dokumentasi dari uji peroksida kelompok B2. Adapun penjelasannya, bilangan peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Asam lemak tak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Peroksida ini dapat ditentukan dengan metode iodometri. Kerusakan lemak atau minyak yang utama adalah karena peristiwa oksidasi dan hidrolitik, baik enzimatik maupun non-enzimatik. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil susu sapi positif mengalami kerusakan, sedangkan minyak kedelai, minyak tengik, minyak sawit, dan minyak jagung negatif mengalami kerusakan. Menurut literatur, kerusakan minyak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang disebut proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh autooksidasi, radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Autooksidasi dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, peroksida, sehingga pada hasil minyak tengik seharusnya positif karena minyak tengik telah mengalami kerusakan akibat pemanasan yang berulang kali. Proses pembentukan peroksida dipercepat oleh adanya cahaya panas, enzim peroksida atau hiperperoksida. Logam-logam berat seperti Cu, Fe, Co, dan Mn. Logam porfirin seperti hematin, hemoglobin, mioglobin, klorofil, dan enzim-enzim lipoksidase. Molekul-molekul lemak yang mengandung radikal asam lemak mengalami oksidasi dan menjadi tengik. Pencegahan oksidasi pada pangan berlemak dapat dilakukan dengan penanganan dan penyimpanan yang baik, antara lain pada suhu yang sesuai
tidak terkena cahaya, kadar air rendah, dan tidak adanya katalis logam. Oksidasi juga dapat dicegah dengan penambahan antioksidan, yaitu suatu senyawa yang dalam jumlah kecil dapat memperlambat oksidasi di dalam bahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yuha Indah Mahmuda sebagai pemateri pada presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kelompok B2 tentang uji peroksida. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan yang akan kita butuhkan sudah tersedia di depan. Yang pertama yaitu ada tabung reaksi, kemudian ada pipet ukur atau pipet volume, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada pipet pump, dan selanjutnya bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu ada sampel. Sampel di sini yang kita gunakan ada 3 jenis minyak, yaitu minyak sawit, minyak jagung, dan minyak kedelai. Kemudian ada asam asetat glasial, kemudian ada kloroform, kemudian ada larutan Ki 10%. Nah, langkah-langkah pengerjaan yang akan kita lakukan pada pengujian kali ini yaitu yang pertama kita memasukkan sebanyak masing-masing 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi yang telah tersedia. Setelah seluruh sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya kita tambahkan 1 ml kloroform. Setelah ditambahkan 1 ml kloroform, selanjutnya kita tambahkan asam asetat glasial sebanyak 2 ml. Setelah ditambahkan 2 ml larutan asam asetat glasial, selanjutnya kita tambahkan 1 hingga 2 tetes Ki 10. Kita tambahkan 2 tetes. Nah, setelah itu kita panaskan 5 hingga 10 menit dan kita amati ada tidaknya perubahan warna pada masing-masing sampel. Kita homogenkan terlebih dahulu. Kemudian kita panaskan.
Jadi setelah dipanaskan, kita homogenkan, kemudian kita amati warna yang terbentuk. Nah, ternyata warna yang terbentuk itu masih merupakan warna yang normal setelah dipanaskan. Hal ini menandakan bahwa ketiga jenis minyak ini merupakan minyak yang mutunya baik, atau dalam artian dia dengan kualitas yang baik dari ketiga jenis minyak ini, karena dia masih berwarna normal. Karena semakin pekat warna yang ditimbulkan atau warna yang berubah yang muncul ketika setelah dilakukan pemanasan selama 5 menit, maka semakin rendah kualitas atau mutu minyak yang kita gunakan. Sekian, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.